Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Renungan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini saya beri judul Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, yang mana didasarkan dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita membuka Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu ya Tuhan, sudilah kiranya Engkau membuka hati kami, agar mampu meresapi sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seseorang akan merasa bangga dan senang ketika mendapatkan kabar yang baik. Kabar baik diartikan sebagai berita yang menyenangkan atau berita gembira. Kabar yang baik bisa menjadi penyemangat bagi seseorang. Seorang siswa akan merasa bangga jika mendapatkan juara 1 di kelas atau di sekolahnya. Apalagi jikalau ia memenangkan lomba dan diutus untuk mewakili sekolah. Kebahagiaan itu akan menjadi motivasi untuk terus belajar dengan giat. Kabar yang baik ini akan turut menggembirakan kedua orang tua yang mendengarnya. Atau contoh lain, sebuah keluarga akan merasa bahagia mendengar kabar kelahiran seorang anak. Kehadiran anggota baru di dalam keluarga akan memberikan sukacita. Karena itu, keluarga itu akan berusaha merawat anak itu sehingga ia dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Bacaan Injil hari ini menceritakan kabar gembira yang diterima oleh Maria. Maria terkejut dengan kehadiran malaikat yang datang secara tiba-tiba. Bunda Maria juga terkejut dengan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Di awal kisah, penginjil Lukas menggambarkan bahwa Maria bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud. Maria terkejut dengan salam yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Bunda Maria tidak menyangka bahwa Allah telah berkenan kepadanya dan senantiasa menyertai hidupnya. Salam yang disampaikan malaikat Gabriel mengingatkan kita akan sabda Tuhan kepada Nabi Yeremia. Ketika dipanggil oleh Tuhan, Nabi Yeremia menegaskan bahwa ia masih sangat muda dan tidak pandai berbicara. Namun, Allah lebih mengenal manusia, bahkan sejak dalam kandungan, sebab Allah sendirilah yang membentuk manusia di dalam kandungan. Maria terkejut, tetapi Allah tetap dengan pilihannya, yaitu memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Bisa saja Maria merasa keberatan karena memang ia masih sangat muda. Namun, Allah memiliki rencana tersendiri, rencana terbaik yang akan terjadi di dalam hidup Maria dan juga terjadi di dalam hidup kita. Sebab Maria dipilih untuk menjadi ibu Yesus, ibu sang penebus umat manusia. Bunda Maria mendapatkan karunia melebihi semua wanita di dunia. Allah telah memilih dan menguduskan Bunda Maria secara khusus untuk melaksanakan rencana penyelamatannya. Allah berkehendak menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dengan mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita. Alasan mengapa Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus ialah karena kasih karunia Allah semata. Sejak di dalam kandungan, Allah telah memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Oleh karena itu, Allah telah menyucikan Maria dari dosa asal sejak di dalam kandungan. Bunda Maria, seorang manusia biasa yang tidak terbiasa mendengar salam yang agung itu. Tidak digambarkan dengan jelas oleh penginjil Lukas, tetapi dari perkataan malaikat Gabriel,
Bunda Maria merasa sedikit ketakutan karena salam itu. Ia takut mungkin saja karena baru pertama kali mendengarkan salam itu, salam yang agung itu. Malaikat Gabriel menegaskan bahwa Maria tidak boleh merasa takut karena Allah senantiasa menyertai hidupnya. Allah senantiasa menyertai orang-orang yang dipilihnya, juga orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Bahkan Allah tidak akan membiarkan orang pilihannya jatuh ke tangan orang-orang durhaka. Ketika kita membaca kisah tentang para nabi, kita akan menyadari penyertaan Allah yang begitu besar. Allah senantiasa menyertai para nabi dalam melaksanakan tugas mereka. Allah juga menjadi pelindung para nabi dari orang-orang yang hendak mencelakakan mereka. Bunda Maria merasa takut karena ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dalam tradisi masyarakat Israel, seorang perempuan yang mengandung di luar nikah akan mendapatkan hukuman yang berat. Orang Yahudi memandang pernikahan sebagai sesuatu yang suci. Allah sendiri menegaskan bahwa pernikahan itu suci. Pria dan wanita yang menyatukan diri dalam pernikahan akan disucikan oleh Allah. Oleh karena itu, ketika seorang perempuan mengandung di luar nikah, maka perempuan itu akan dirajam sampai mati. Hamil di luar nikah akan dipandang sebagai perzinahan, dan orang-orang yang melakukan zina akan dihukum sampai mati. Barangkali hal inilah yang menyebabkan para tua-tua ingin agar Yesus menghukum wanita yang kedapatan berzina, yang mana dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Namun Yesus malah mengampuni wanita itu. Bagi Yesus, orang yang berdosa harus diampuni dan diberikan kesempatan untuk bertobat. Dan orang yang telah bertobat diharapkan untuk tidak lagi melakukan dosa, apalagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Mungkin saja karena tradisi inilah Bunda Maria merasa takut. Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan hukuman rajam jika ketahuan mengandung di luar nikah? Ia belum bersuami dan belum menikah secara sah dengan tunangannya itu. Namun, Allah punya rencana sendiri yang berbeda dari rancangan manusia. Anak yang dikandung Maria adalah Yesus, putra Allah. Allah akan mengaruniakan kepada Yesus tahta Daud. Hal ini bukan berarti bahwa Yesus akan menjadi pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Romawi. Yesus menegaskan bahwa Maria tidak akan bersetubuh dengan seorang pria manapun. Bunda Maria akan mengandung karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang berdaya cipta. Roh Kudus inilah yang memberikan kekuatan kepada para rasul dalam peristiwa Pentakosta. Maria masih merasa ketakutan karena akan mengandung di luar nikah. Oleh karena itu, melalui malaikat Gabriel, Allah mengatakan tentang keadaan Elisabet, saudaranya yang telah mengandung lebih dahulu. Allah menegaskan bahwa rencananya akan sangat manis dan tidak membebankan manusia. Rencana Allah adalah yang terbaik bagi umat manusia.
Allah melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Pada akhirnya, Bunda Maria dengan kerendahan hati menerima rencana Allah atas dirinya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ungkapan Maria ini merupakan ungkapan penyerahan diri yang total kepada penyelenggaraan Allah. Kita pun ingat akan kisah Abraham yang telah menyerahkan dan mempercayakan dirinya di dalam penyelenggaraan Allah. Bunda Maria mengatakan bahwa ia adalah hamba Allah. Ungkapan ini menegaskan bahwa manusia sebenarnya adalah hamba Tuhan yang siap untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Seorang hamba adalah orang yang selalu siap untuk melaksanakan perintah tuannya. Jika kita adalah hamba, maka kita pun hendaknya selalu siap sedia untuk melaksanakan kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus Putranya. Allah telah memilih kita, memilih Maria menjadi hambanya, dan kita pun telah dipilih menjadi hamba Tuhan. Karena itu, kita pun hendaknya dengan siap sedia selalu berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penyerahan diri yang total kepada penyelenggaraan Allah merupakan ciri murid Kristus yang sejati. Yesus ketika mengutus para murid-Nya, yang mana dapat kita temukan di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, menegaskan bahwa para murid-Nya tidak boleh membawa bekal. Hal ini sebenarnya menegaskan bahwa para murid-Nya harus menyerahkan diri seutuhnya kepada penyelenggaraan Allah. Biarlah Allah yang bekerja di dalam hidup mereka. Teladan Bunda Maria yang menjadi hamba Allah hendaknya juga menjadi motivasi bagi kita sebagai murid Kristus. Bunda Maria mengajak kita semua untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang baik, yang siap melaksanakan kehendak Allah. Pada hari ini, Gereja Katolik memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bunda Maria dikandung tanpa noda untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Putra Allah. Sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Allah selalu berusaha untuk menyelamatkan manusia agar tidak binasa akibat dosa itu. Allah memilih Abraham untuk membentuk sebuah bangsa yang suci yang berkenan di hadapan Allah. Namun, umat pilihan Allah itu rupanya keras kepala dan tegar tengkuk. Allah mengutus para nabinya untuk memperingatkan bangsa pilihannya itu agar kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka tidak mengindahkan tawaran Allah itu. Pada akhirnya, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan umat manusia. Teladan kesucian dan ketaatan Bunda Maria hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Kristus. Melalui sakramen baptis, kita telah dipilih untuk menjadi murid Kristus. Dan sebagai murid Kristus, kita pun adalah hamba Allah yang selalu siap sedia untuk melaksanakan kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita meneladani Bunda Maria untuk selalu taat kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih,
Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan dalam Mutiara Pagi kita pada kesempatan ini. Marilah kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Engkau telah memilih Maria sebagai Bunda Allah, Bunda yang mengandung dan melahirkan putramu. Semoga teladan ketaatannya sebagai hamba Tuhan senantiasa menjiwai dan menyemangati kami dalam melaksanakan tugas kami sebagai murid Kristus. Semoga kami, hamba-hambamu ini, selalu taat kepadamu dalam melaksanakan kehendak-Mu. Bantulah kami agar selalu kuat dalam melaksanakan tugas perutusan kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.